Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman, sehat, walafiat, dan sehingga saya bisa mengerjakan tugas pendidikan agama. Kedua kalinya tak lupa kita aturkan salawat salam, kita aturkan junjungan alam bagi indah kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari arah kegelapan menuju arah yang terang. Oke, nama saya Robi Abdullah, Prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram, yang akan menjelaskan menurut 4 mazhab rukun wudhu dan rukun sholat serta yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama, berwudhu. Berwudhu merupakan syarat sah sholat, sehingga jika Anda mengerjakan suatu sholat tetapi tidak berwudhu terlebih dahulu, maka sholat yang Anda kerjakan akan sia-sia atau mubah atau bisa dibilang tidak sah. Rukun wudhu menurut 4 mazhab, yang pertama mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa rukun wudhu yang menyebutkan ada 4. Yang pertama, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Sedangkan menurut Maliki menambahkan dengan keharusan niat ad-daq yang menggosok anggota wudhu. Sebab menurut beliau, sekedar mengguyur anggota wudhu dengan air masih belum bermakna mencuci atau membasuh. Jadi menurut beliau, rukun wudhu itu ada 7. Yang pertama, berniat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan. Yang keempat, mengusap kepala. Yang keenam, membasuh kaki. Yang ketujuh, mu'alat atau adab. Selanjutnya menurut Imam Syafi'i ada 6 rukun menurut Syafi'i yang mendambahi dengan niat dan tertib, yaitu kewajiban untuk melakukannya pembasuhan dan usapan dengan urut. Tidak boleh terbolak-balik, istilah yang beliau gunakan adalah harus tertib. Yang pertama menurut Imam Syafi'i, rukun wudhu itu berniat, membasuh wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki, dan tertib. Dan yang terakhir menurut Imam Hambali atau mazhab Hambali. Menurut Hambali ada 7 rukun. Menurut Al-Hambali mengatakan bahwa harus berniat, tertib, dan muawwalat, yang merupakan berkesinambungan. Maka tidak boleh terjadi antara satu anggota dengan anggota yang lain yang sampai membuatnya kering dari basahnya air bekas wudhu. Jadi yang pertama itu berniat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib, dan muawwalat. Muawwalat itu berkesinambungan. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama, keluarnya sesuatu lewat 2 lubang kubul atau dubur. Menurut Hanafi itu batal. Dan menurut mazhab Maliki batal jika keluar sesuatu yang lazim juga dari lubang yang lazim. Selanjutnya menurut Syafi'i, keluarnya sesuatu lewat 2 lubang atau kubul atau dubur itu batal menurut mazhab Syafi'i. Dan menurut Hambali, keluarnya sesuatu itu dari 2 lubang atau dubur dan kubul. Menurut Hambali itu batal. Yang kedua, tidur yang bukan dalam posisi tamakun. Menurut mazhab Hanafi, beliau bilang batal. Sedangkan menurut Maliki, tidur yang bukan dalam posisi tamakun itu batal jika pulas.
Selanjutnya menurut Syafi'i tidur bukan dalam posisi tamakun itu batal. Dan menurut mazhab Hambali tidur yang bukan dalam posisi tamakun itu batal walaupun dalam posisi tamakun. Oke, dalam mazhab Hambali ini kalau tidur dalam posisi tamakun batal dua-duanya. Oke, yang ketiga hilang akal karena mabuk, tidur dan sakit. Menurut Hanafi beliau mengatakan batal. Sedangkan menurut Hambali hilang akal karena mabuk itu batal. Dan menurut mazhab Syafi'i batal juga. Dan menurut mazhab Hambali batal juga. Jadi menurut 4 mazhab hilang akal karena mabuk tidur itu batal, tidak ada ragu-ragunya. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Oke, menurut mazhab Hanafi itu tidak batal, dan menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali itu batal. Jadi cuman mazhab Hanafi aja yang menurutnya tidak batal jika kita memegang kemaluan. Oke, yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Jadi menurut mazhab Hanafi itu tidak batal, dan menurut Maliki, mazhab Maliki batal jika merasa lezat. Oke, kalau kita bersentuhan tangan dengan bukan mahram kita dengan biasa saja, mungkin bisa dibilang tidak batal. Dan menurut mazhab Syafi'i itu batal. Dan menurut mazhab Hambali batal dengan syahwat, batal kalau kita memakai syahwat. Jadi antara mazhab Maliki dan Hambali ini saya rasa sama, karena kalau kita menyentuh lawan jenis yang bukan mahram kita dengan kita tidak mengeluarkan syahwat atau memegangnya dengan lezat, itu tidak batal. Oke. Yang keenam, keluarnya sesuatu dari badan. Oke, menurut mazhab Hanafi batal. Dan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali itu tidak batal. Ini ketiga mazhab ini tidak membatalkan jika keluarnya sesuatu dari badan. Cuman mazhab Hanafi aja yang mengira batu batal. Oke, selanjutnya rukun sholat dan hal yang membatalkan sholat dalam 4 mazhab. Oke, sebelum kita terjerumus ke rukun dan hal yang membatalkan, perlu kita ketahui sholat itu apa. Sholat adalah ibadah kepada Allah yang terdiri dari perkataan dengan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Namun sebelum Anda melaksanakan sholat, perlu juga mengetahui rukun dan dalam sholat. Rukun sholat sendiri merupakan perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Oke, menurut 4 mazhab ini, yang pertama, menurut mazhab Hanafi, rukun sholat itu ada 6. Yang pertama, takbiratul ihram yang mengatakan Allahu Akbar. Dan yang kedua, berdiri. Dan yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Dan yang keempat, ruku. Dan yang kelima, sujud. Dan keenam, duduk tasyahud akhir. 2. Menurut mazhab Maliki, rukun sholat ada 13 rukun. Yang pertama, berniat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud.
Dan yang ke-8 duduk antara dua sujud. Dan yang ke-9 membaca tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholat Nabi. Dan yang ke-12 salam. Dan terakhir atau ke-13 takbir. Oke, menurut mazhab Syafi'i rukun salat itu ada 13 juga. Yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang ke-7 6 i'tidal, yang ke-7 sujud, yang ke-8 duduk antara dua sujud, yang ke-9 duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat Nabi, dan yang ke-12 salam, dan terakhir tertib yang ke-13. Oke, menurut mazhab Hambali juga rukun sholat itu ada 13. Yang pertama takbiratul ihram, tidak diawali dengan berniat kalau menurut Hambali. Yang kedua berdiri, yang kelima membaca Al-Fatihah, yang ketiga membaca Al-Fatihah, dan yang keempat ruku, yang kelima i'tidal atau bisa dibilang bangun dari ruku. Yang ketujuh sujud, yang keenam sujud, yang ke-8 duduk antara dua sujud, dan yang ke-7 dan yang ke-8 duduk tasyahud akhir, yang ke-9 membaca tasyahud akhir, yang ke-10 membaca sholawat Nabi, yang ke-11 salam, dan yang ke-11 tertib, dan yang terakhir atau ke-13 tu'ma'ninah namanya. Oke, ya di sini dalam 4 mazhab ini cuman mazhab Hambali yang tidak berdasarkan niat. Itu menurut perspektif yang pernah saya baca. Oke. Selanjutnya hal yang membatalkan salat menurut 4 mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, yang pertama itu yang membatalkan salat berbicara secara sengaja, itu batal menurut mazhab Syafi'i. Dan yang kedua menangis. Jika kita menangis dalam mengerjakan sholat, mungkin kita terharu dengan bacaannya, mungkin kita menangis karena dimarahin orang tua, dimarahin sama seseorang yang menegur kita, itu batal. Tapi kalau menangis dalam keadaan saking terharunya kita membaca doa atau membaca Al-Quran saat mengerjakan sholat, itu nggak tahu batal atau enggaknya. Yang ketiga merintih dalam sebagian keadaan. Yang keempat banyak bergerak. Dan yang kelima ragu-ragu dalam niat, itu membatalkan sholat. Yang terakhir terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupinya. Jika kita mampu menutupi aurat kita dalam mengerjakan sholat, itu kita laksanakan. Tapi jika kita mampu terus kita tidak melakukannya, itu batal menurut mazhab Syafi'i. Dan yang kedua menurut mazhab Maliki, yang membatalkan sholat itu yang pertama meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja. Jika kita meninggalkan rukun dengan sengaja, itu batal menurut mazhab Maliki. Dan yang kedua menambah rukun dengan sengaja. Yang ketiga tertawa berbahak-bahak. Ini yang sering terjadi dengan anak-anak kecil tadi. Yang keempat berbicara dengan sengaja. Yang kelima terbuka aurat. Yang keenam terkena najis. Oh, ini tentu ini cenderung lah, bukan pasti. Yang selanjutnya banyak bergerak, menambah rakaat, dan yang terakhir sujud sebelum salam. Yang ketiga menurut mazhab Mali yang membatalkan sholat itu, yang pertama banyak bergerak,
kena najis yang tidak dimaafkan, atau bisa dibilang najis yang paling besar itu apa? Mughallazah kalau nggak salah. Atau saya tidak tahu. Yang ketiga, membelakangi kiblat. Tentu kita itu sholat menyembah kepada Tuhan itu menghadap kiblat. Yang keempat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang kelima, sengaja membuka aurat. Dan yang keenam, berstandar dengan kuat tanpa alasan dan menambah rukun dengan sengaja, itu membatalkan juga. Dan mendahulukan sebagian rukun dengan hukum lainnya dengan sengaja. Itu yang membuat sholat batal menurut mazhab Hambali. Dan yang kelima dan atau yang terakhir yaitu mazhab Hanafi. Yang pertama, berbicara dengan sengaja, lupa atau tidak tahu hukumnya atau karena keliru, itu membuat batal. Jika kita keliru dalam mengerjakan sholat itu dengan bingung atau apa, itu batal menurut mazhab Hanafi. Dan yang keenam, yang kedua membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Misalkan kita membacakan doa dengan di mana kita gitulah pakai bahasa Indonesia atau enggak pakai bahasa Arab, itu batal. Dan yang ketiga, banyak bergerak. Yang keempat, memalingkan dada dari kiblat. Yang kelima, makan dan minum, itu membatalkan sholat juga. Dan yang berdehem tanpa alasan, misalkan hem, itu batal juga menurut mazhab Hanafi. Dan yang menggerutu, merintih, mengadu, menangis dengan suara keras, itu batal. Dan yang terakhir, membalas ucapan orang-orang yang bersin. Misalkan di sana di paling pojok haji, dan yang paling pojok haji, dan tengah lagi haji, itu batal. Itu sering terjadi di sholat Jumat atau sholat taraweh atau sholat maghrib, biasanya di anak-anak kecil pas mengaji di masjid. Itu saja dari saya. Mungkin itu kemampuan saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan rukun wudhu serta yang membatalkannya, dan rukun sholat serta yang membatalkannya. Itu saja dari saya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.